Baik, saya mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di kelas Object Oriented Programming ya. Ini mungkin pertemuan terakhir sebelum nanti kita UTS midterm tanggal berapa ya? Di jadwal mungkin tanggal 10 ya teman-teman ya. Tanggal 10 Mei 2025 ujian mengenai Object Oriented Programming. Nah, soalnya sudah saya serahkan ke Kaprodi masing-masing, Data Science, Ilmu Komputer, dan juga Sistem Teknologi Informasi. Soalnya yang buat adalah Pak Koordinator ya, dosen koordinator Pak Hedi Pamungkas. Jadi soalnya saya ikut dari Pak Hedi. Nah, kurang lebih kalau boleh dibocorin sih studi kasus ya, lebih ke studi kasus dan analisis. Nah, itu soalnya gitu ya, tentang Object Oriented Programming. Dan materi terakhir ini merupakan materi yang menurut saya penting ya, penting untuk teman-teman kuasai karena memang salah satu tujuan mata kuliah Object Oriented Programming adalah bagaimana teman-teman bisa merancang tentunya ya sebagai developer, sebagai engineer, entah nanti teman-teman bekerjanya sebagai product manager, product owner ya, atau project manager sekalipun, salah satu teknik yang harus dikuasai adalah yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai UML, kelas, dan object diagram. Nah, gitu ya. Nanti akan kita bahas kesempatan hari ini, mulai dari bagaimana implementasinya, apa itu UML, implementasi di Object Oriented Programming, terutama kelas dan object diagram. Kemudian bagaimana teman-teman menuliskan ya suatu hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang ada itu dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nanti akan kita bahas kesempatan hari ini. Nah, seperti biasa presensi akan saya tampilkan di awal dan di akhir kelas ya. Barcode-nya silahkan di-scan. Jika ada problem, mungkin tidak bisa presensi secara otomatis dengan QR, bisa manual via email ya, email ke saya. Termasuk juga kalau ada tugas dari kantor atau ada acara keluarga, izin, silahkan sampaikan via email, termasuk jika teman-teman berhalangan hadir karena sakit ya, silahkan izin via email. Kemudian nanti di akhir presensi akan saya tampilkan kembali dan jangan lupa feedback dari fasilitator. Siang hari ini ada Mas Raihan di kelas dan teman-teman bisa isi feedbacknya untuk pertemuan kelas hari ini. Begitu ya. Kalau sudah saya akan mulai materi hari ini yakni tentang UML class diagram. Kita akan bahas terlebih dahulu dari apa itu UML ya, sebelum kita lebih dalam lagi mengenal secara teknis bagaimana implementasi UML itu dalam Object Oriented Programming. Terutama yang dibahas adalah kelas diagram dan juga object diagram. Bagaimana relasi antar kelas dalam sebuah sistem dan bagaimana hubungan antar kelas itu diwujudkan dalam multiplicity yang ada dalam kelas diagram. Nah, kita ke UML terlebih dahulu ya. UML ini secara singkat merupakan tools visual yang bisa teman-teman pergunakan untuk menggambarkan suatu model dalam suatu sistem. Nah, teman-teman bisa menggambarkan sesuatu, apapun ya, ada banyak yang bisa digambarkan dalam suatu sistem, terutama yang kita bicarakan di kelas ini adalah sistem IT ya, teknologi informasi. Entah itu project aplikasi, entah itu adalah repository teknis dari suatu aplikasi, ataupun bagaimana project management dalam suatu development IT. Nah, itu bisa digambarkan semuanya sebagai sebuah diagram visual yang kita sebut sebagai UML, Unified Modeling Language. Nah, Unified Modeling Language ini sudah ada mungkin sejak tahun 90-an ya, dan menjadi standar di dunia IT, walaupun implementasinya tergantung dari organisasi atau startup atau perusahaan, company, corporate yang menggunakannya. Nah, UML ini mulai dikembangkan tahun 90-an, tepatnya tahun 94, didevelop oleh Rational Software, kemudian baru menjadi standar itu sekitar tahun 2005, kalau tidak salah ya, dia menjadi standar terutama di bidang IT dan elektronik. Nah, Unified Modeling Language ini bisa teman-teman manfaatkan untuk berbagai hal ya, berbagai hal terkait dengan project IT ataupun project yang terkait dengan teknologi elektromekatronik misalnya. Dengan menggunakan UML, teman-teman bisa menggambarkan ada komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem. Nah, komponennya apa aja. Aktivitas apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Itu bisa tergambarkan, termasuk
bagaimana hubungan antar pengguna atau antar aktor ya yang ada dalam sebuah sistem. Itu bisa digambarkan juga dengan UML, Unified Modeling Language. Nah, penerapannya ini pun masih digunakan sampai sekarang teman-teman ya. Walaupun yang digunakan di perusahaan-perusahaan atau company ya, corporate, organisasi secara umum itu tidak memaksimalkan fitur standar dari UML, tapi biasanya sudah dimodifikasi. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah standar dari UML, terutama terkait kelas dan object diagram. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang UML, itu ada banyak tipenya teman-teman ya. Ada banyak tipe diagram yang ada dalam standar Unified Modeling Language atau UML. Dan itu digambarkan seperti ini ya, yang ada di slide. Nah, kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, slide ini juga digambarkan ya, tipe-tipe diagram UML ini digambarkan dalam bentuk kelas diagram. Nah, jadi kelas diagram itu contohnya kayak gini, yang teman-teman lihat ya, hierarki seperti ini. Tapi itu sebenarnya bukan hierarki saja ya, ada beberapa relasi atau garis yang ujungnya ada panahnya. Nah, itu ada artinya, nanti kita pelajari di kelas diagram. Secara umum kalau kita bicara tentang UML, Unified Modeling Language, tipe-tipe diagram yang ada itu ada dua. Yang pertama structure diagram, yang kedua adalah behavior diagram. Ada juga yang mendefinisikan tiga kategori ya. Kategori yang ketiga itu yang ada di bawah behavior diagram, yaitu interaction diagram. Kalau teman-teman lihat ya, di slide ada interaction diagram, itu bagian dari behavior diagram. Nah, tapi saya lebih cocok pada definisi UML diagram types itu terdiri atas dua kategori utama, yaitu structure diagram dan behavior diagram. Kalau structure diagram, teman-teman bisa lihat, di dalamnya ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe yang tergolong structure diagram. Ada composite structure diagram, class diagram, komponen diagram, object diagram, deployment diagram, package diagram, dan profile diagram. Nah, semuanya ini adalah tergolong structure diagram. Nah, apa sih sebenarnya structure diagram? Structure diagram itu adalah diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hal-hal statis ya, hal-hal statis dalam sebuah sistem. Atau penjelasan simpelnya adalah struktur diagram ini menggambarkan komponen apa yang harus ada dalam sebuah sistem. Jadi struktur diagram itu menggambarkan hal statis. Hal statis yang dimaksud itu adalah apa saja komponen yang ada dalam sebuah sistem. Nah, termasuk yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kelas diagram dan objek diagram. Itu adalah bagian dari struktur diagram. Jadi dia menggambarkan hal-hal yang statis. Yang dimaksud yang statis itu adalah komponen apa yang harus ada dalam sebuah sistem. Misalnya teman-teman membangun sistem manajemen perpustakaan. Teman-teman membangun sistem penyewaan kendaraan bermotor misalnya. Atau teman-teman membangun sistem payment. Itu juga teman-teman bisa deskripsikan apa saja yang ada di dalam sistem itu apa aja. Nah, salah satunya nanti yang kita pelajari adalah kelas diagram dan objek diagram. Kalau kelas diagram dan objek diagram tentu menggambarkan kelas apa saja yang ada dalam sebuah sistem. Kalau objek diagram ya menggambarkan objek apa saja yang kira-kira nanti bisa dibentuk dari sebuah sistem. Nah, kurang lebih sih sederhananya seperti itu. Nah, tipe yang kedua itu adalah behavior diagram. Kalau behavior diagram ini adalah diagram UML yang fungsinya menggambarkan hal-hal dinamis, lawan dari struktur diagram ya, hal-hal dinamis. Yang dimaksud dinamis itu apa? Yang dimaksud dinamis dalam sebuah sistem IT itu adalah aktivitas-aktivitas ya, activity-activity, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, itu diatur oleh digambarkan oleh behavior diagram. Jadi misalnya teman-teman punya sistem penyewaan kendaraan bermotor misalnya, mobil atau motor atau mungkin kendaraan berat ya, traktor, truk misalnya, dump truck dan lain-lain. Nah, di situ ada aktivitas apa saja tuh. Kalau penyewaan kendaraan bermotor ya berarti aktivitasnya ada login misalnya, autentikasi ya, login, sign up, delete akun misalnya. Kemudian ada aktivitas utamanya yaitu bisa melakukan penyewaan. Tentu sebelum menyewa ada aktivitas untuk memilih kendaraan, ya kan? Bisa scrolling, lihat-lihat kendaraan, itu aktivitas. Kemudian kita bisa pilih dan sewa. Nah, ketika sewa, ada lagi aktivitas yaitu pay, ya kan? Bisa membayar sewanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Kalau kita ambil contoh misalnya sistem ride hailing misalnya, kayak Gojek atau Grab ya,
atau Maxim, itu ada aktivitas apa saja yang ada di situ. Bisa digambarkan dengan behavior diagram, tentunya dengan diagram yang lebih spesifik ya, karena behavior diagram itu adalah kategori, bukan tipe diagram tapi kategori in general. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman pakai use case diagram itu untuk menampilkan aktivitas apa saja yang ada pada suatu sistem plus disertakan juga dengan aktornya. Nah, mungkin kalau saya googling ya, contohnya ya, use case diagram. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh UML use case diagram. Coba kita cek ya gambarnya. Oh, agak kecil ya, tapi no problem. Nah, kurang lebih begini. Nih, ini adalah contoh use case diagram. Use case diagram termasuk bagian dari behavior diagram di UML. Dia menggambarkan tentang aktivitas yang ada pada suatu sistem. Nah, fokusnya di use case diagram itu adalah bagaimana kasus ya, use case, kasus penggunaan sistem itu untuk apa saja beserta aktivitas yang ada di dalamnya dan disertai gambaran aktor atau usernya itu siapa aja. Nah, aktor ya kita sebutnya. Di sini sistem itu digambarkan dengan kotak di tengah itu, teman-teman. Nah, kotak di tengah itu adalah sistemnya. Misal ini sistem bank ATM misalnya ya. Di situ ada tandanya subsistem. Berarti sistem ATM ini adalah bagian dari sistem yang mungkin lebih besar. Nah, kemudian di dalamnya ada lingkaran-lingkaran itu menunjukkan aktivitas yang bisa dilakukan beserta hubungan relasi dengan aktornya. Siapa aktor yang bisa melakukan aktivitas itu atau bertanggung jawab atas aktivitas tersebut atau terlibat ya, baik langsung ataupun tidak langsung pada aktivitas tersebut. Misal, di sini ada aktor customer di sebelah kiri, ada relasi garis ke aktivitas pertama, check balance. Artinya customer itu bisa cek balance dia ya, di bank itu ada berapa, saldonya ada berapa. Nah, di sini ada garis juga ke pihak bank, aktor bank. Nah, artinya balance itu menghubungkan ya atau terhubung, aktivitas balance ini melibatkan customer, dia yang ngecek, dan pihak bank, bank yang memberikan datanya sesuai dengan authorization dari customernya. Kalau memang dia nasabah, ya kita bisa kasih datanya. Tapi kalau bukan ya tentu close ya, tidak bisa kita kasih akses. Atau misalnya customernya memang bukan nasabah utamanya ya, karena tapi dia punya surat kuasa, nah itu maka pihak bank memperbolehkan untuk melihat saldo misalnya ya, simpelnya seperti itu. Kemudian ada juga customer bisa melakukan deposit, bisa ambil saldo ya, bisa ambil withdraw, ambil uang di ATM, bisa juga melakukan transfer, yang semuanya tentu melibatkan pihak bank. Nah, kemudian ada juga nih pihak teknisi ATM. Nah, di bawah tuh ya aktornya ATM teknisi. Biasanya memang di use case itu aktor digambarkan sebagai stickman seperti ini ya. Stickman. Nah, ATM teknisi bisa ngapain aja? Aktivitasnya ada maintenance, pemeliharaan ataupun repair kalau ada kerusakan pada unit ATM. Dan ini tentu dengan persetujuan atau dengan instruksi dari pihak bank. Nah, sehingga ada relasi antara teknisi, aktivitasnya dan banknya. Nah, kurang lebih ini adalah use case diagram ya. Kalau teman-teman mau bikin sebuah aplikasi, biasanya sih dari teman-teman produk atau project ya, project manager itu terlebih sih produk harusnya ya. Teman-teman produk itu biasanya menggambarkan seperti ini use case diagramnya. Siapa saja yang nanti mau akses, siapa saja yang bisa akses dan bagaimana aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah contoh use case diagram. Nah, kembali ke UML diagram type. Behavior diagram ini selain untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas ya teman-teman ya, bisa juga untuk menunjukkan hal-hal terkait dengan project management. Nah, makanya banyak sekali teman-teman yang memiliki background project manager ya, project management, entah itu dia Scrum Master, entah itu dia project manager di IT ya, fokus di IT, termasuk teman-teman budget ya, budget untuk apa, budgeting project IT, itu juga memanfaatkan UML untuk memantau bagaimana diagram komunikasi antar developer ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses development IT. Nah, sehingga ada interaction diagram di situ. Ada communication diagram, ada interaction overview diagram, ada sequence diagram, dan timing diagram atau biasa digambarkan sebagai Gantt chart ya. Gantt chart ini untuk melihat apa namanya prediksi atau perkiraan jalannya project itu berapa waktu lamanya, timing diagram.
Ada juga sequence diagram, ada juga bagaimana hierarki dari komunikasi sebuah project IT. Nah, ini ada banyak sekali tiba-tiba diagram ya, termasuk mungkin yang belum dimention adalah entity relationship diagram di sini ya. Nah, di sini sepertinya tidak ada, ya kan? Harusnya ada ERD ya, entity relationship diagram yang mungkin teman-teman pelajari di mata kuliah apa? Database ya, basis data. Mungkin semester ini ada mata kuliah database. Di situ juga ada tuh UML. Diagram tipenya adalah entity relationship diagram yang menggambarkan bagaimana komposisi suatu database, ada tabel apa saja di dalamnya, plus bagaimana hubungan ya, relasi antar tabel dalam database. Nah, itu ada di entity relationship diagram. Nah, mungkin teman-teman recall ya materi yang ada di mata kuliah database semester ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada banyak sekali teman-teman UML diagram ini, dan penggunaannya pun sebenarnya kalau kita mengacu pada standar UML itu sudah cukup. Hanya saja terkadang pihak organisasi ya, organisasi yang saya maksud bisa perusahaan, startup kecil, yayasan ya, atau company besar sekalipun, ketika menggambarkan sesuatu yang ada dalam sistem atau aktivitas dalam sistem, itu mereka pakai desain mereka sendiri. Jadi misalnya use case diagram yang tadi minimum standarnya UML seperti ini ya. Mungkin di perusahaan A aktornya ini tidak digambarkan dengan stickman, tapi dengan karakter siluet manusia misalnya. Itu juga nggak salah sih. Nah, seperti itu boleh juga. Atau misalnya ada warnanya. Nah, sebenarnya UML tidak mengatur warna ya. Warna custom seperti itu bebas-bebas saja, nggak masalah. Ada stylenya, hurufnya, penggunaan fontnya itu bebas sebenarnya. Nah, tapi dengan mengacu pada UML standar, ketika teman-teman nanti melakukan integrasi atau ada proyek kolaborasi dengan perusahaan lain, maka semuanya itu sudah terstandar ya. Sistem yang tergambar dengan UML ini sudah standar internasional, sehingga lebih mudah dipahami dibanding teman-teman menggunakan style dari perusahaan teman-teman sendiri, walaupun itu tidak salah ya. Nah, begitu kurang lebih. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah basic dari penggunaan UML standar, terutama untuk kelas diagram dan objek diagram. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk apa sih adanya UML terutama dalam kelas diagram dan objek diagram? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, UML ini untuk menggambarkan hal-hal statis dan dinamis dalam suatu sistem, komponen apa saja yang harus ada dalam suatu sistem, aktivitas apa saja yang harus ada dalam suatu sistem. Nah, kelas diagram ini termasuk dalam structure diagram ya. UML diagram yang menggambarkan hal-hal statis, yakni komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah sistem. Nah, kalau kita tarik secara teknis, maka kelas diagram UML ini fungsinya adalah untuk menggambarkan suatu project yang berbasis Object Oriented Programming ya, OOP, itu di dalamnya memiliki kelas apa saja. Jadi ada kelas apa saja di dalamnya, bagaimana relasi antar kelas yang ada dalam sistem itu, kemudian objek apa saja yang bisa kita jadikan sebagai instance atau contoh ya dari objek-objek kelas di dalam sistem tersebut. Itu bisa digambarkan secara visual dengan UML kelas diagram. Nah, kurang lebih secara umum sih seperti itu ya. Kalau teman-teman baca di dokumentasinya UML, beberapa tujuan dari kelas diagram itu adalah yang pertama, dia menyajikan representasi visual yang jelas dan bisa dimengerti mengenai kelas-kelas ataupun hubungan antar kelas ya yang ada dalam sebuah sistem. Yang kedua, tentu saja sebagai bahan komunikasi antar, misalnya UML class diagram ini dibentuk oleh teman-teman produk. Nah, tim produk memberikan kepada tim teknis, orang developernya. Sehingga developer tahu ada kelas apa saja yang dalam sistem yang harus dia buat, kemudian dia implementasikan dalam kode repositori mereka. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sehingga dia bisa tahu juga ada kelas apa saja, metodenya apa saja, kemudian dia punya atribut apa saja, itu bisa tergambar dengan detail. Nah, walaupun kelas diagram ini biasanya yang membentuk itu adalah teman-teman developer sendiri, bukan dari tim produk biasanya ya. Nah, kalau yang membentuk tim developer di awal project, artinya dia bersifat requirement. Nah, jadi ketika tim developer membangun kelas diagramnya, artinya itu menjadi requirement yang harus diimplementasikan dalam code base-nya. Sementara kalau kelas diagram itu dibuat setelah project selesai, setelah ngoding berarti ya, technically setelah ngoding, projectnya jalan, oke, lolos tes, dan mungkin siap publish.
kemudian baru dibuat kelas diagramnya. Artinya kelas diagram yang dibuat itu bukan sebagai requirement, tapi sebagai dokumentasi untuk memberitahu developer-developer lain dalam satu tim ataupun developer yang akan join mengenai kelas apa saja yang ada di dalam repositori tersebut. Secara jelas digambarkan di sana. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari kelas diagram. Dia bisa teman-teman pakai untuk uh, requirement ya, menunjukkan ada kelas apa saja dalam sebuah sistem, atau bisa juga sebagai dokumentasi. Setelah ngoding selesai, kita dokumentasikan supaya developer yang nantinya terlibat dalam project itu, yang akan kolaborasi dalam code base tersebut, akan mengerti ya, oh di dalamnya itu ada kelas A, kelas B, kelas C, beserta atribut dan metodenya masing-masing. Kemudian kelas ini punya hubungan, kelas A ini punya hubungan dengan kelas B, C, dan D misalnya. Oh hubungannya misalnya A itu inheritance dari B misal, atau B itu memiliki C, D itu adalah Z misalnya ya. Nah itu adalah hubungan-hubungan yang bisa nanti kita gambarkan dalam UML kelas diagram. Nah walaupun sebenarnya secara teknis ya, kelas diagram ini kurang populer digunakan secara teknis di implementasi project IT. Yang lebih sering selain kelas diagram ya, yang lebih sering tadi justru yang behavior. Behavior diagram nih banyak sekali, activity diagram, use case diagram, communication, sequence timing, itu bisa dibilang hampir selalu ada dalam sebuah project IT. Kalau projectnya memang profesional ya, project profesional yang memang di dalamnya ada orang-orang pihak-pihak terlibat yang project manajemennya clear, jelas. Apakah dia pakai waterfall, apakah dia pakai agile, misalnya pakai Kanban atau pakai Scrum, nah itu semuanya clear, maka behavior diagram itu bisa dipastikan selalu ada dalam project IT profesional. Sementara kalau structure diagram, yang paling sering itu justru kalau untuk development, deployment diagram ya, untuk arsitektur diagram, dan juga ada entity relation diagram untuk menggambarkan komposisi database ya, termasuk hubungan atau relasi antar table dalam database. Itu lebih sering. Nah, sementara kalau kelas diagram dan objek diagram ini bisa dibilang sih jarang ya, walaupun projectnya menggunakan paradigma object oriented programming. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu tentang basic ya, kelas diagram. Nah, selanjutnya kita akan coba memahami ya, bagaimana menggambarkan suatu kelas dalam sistem. Kita awali dulu dengan kelas komponen. Nah, dalam UML, terutama kelas diagram, ketika kita akan menggambarkan sebuah komponen kelas ya, menggambarkan kelas di UML, itu caranya adalah dengan menggambar sebuah kotak, di mana kotak itu terdiri atas 3 partisi atau 3 kompartemen. Ada 3 bagian ya. Nah, di sini saya gambarkan ada kotak dengan 3 kotak berwarna, ada merah, biru, dan hijau, atau atas, tengah, dan bawah. Nah, yang paling atas itu adalah tempat untuk menyisipkan nama kelasnya. Nah, jadi bagian paling atas itu kita isi dengan nama kelas. Biasanya nama kelas ini ditulis cetak tebal dengan huruf awalnya itu kapital ya. Huruf awal kapital, kemudian cetak tebal. Atau bisa juga italic ya, italic, kemudian huruf awalnya kapital dan rata tengah ya. Nah, rata tengah. Memang standarnya seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa organisasi atau tools untuk UML ya yang membuat desain yang sedikit berbeda. Misalnya ada kodenya. Jadi sebelum nama kelas itu di samping kirinya itu ada kode-kode tertentu. Itu juga nggak masalah. Kode-kode tertentu itu untuk menggambarkan misalnya, oh ini kelas biasa, atau ini adalah abstrak kelas, atau ini adalah interface. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi basicnya untuk menggambarkan kelas cukup nama kelas, rata tengah, cetak tebal, kemudian huruf pertama kapital. Nah, ini udah cukup. Ada juga yang menambahkan tadi ya, sebelum nama kelas itu ada kayak simbol-simbol tertentu gitu, kode-kode tertentu yang untuk menunjukkan bahwa kelas yang digambarkan itu apakah kelas biasa atau dia abstrak kelas atau dia interface misalnya. Nah, itu digambarkan di situ. Nah, tapi standarnya defaultnya gini aja sudah cukup ya, begitu. Kemudian yang tengah, nah yang middle compartment, bagian yang tengah yang warna biru itu adalah tempat teman-teman menuliskan atribut-atribut atau properti-properti key data ya, yang ada pada sebuah kelas. Nah, teman-teman bisa gambarkan di situ.
Di bagian tengah ini adalah tempat teman-teman menuliskan semua atributnya ya, termasuk bagaimana akses specifier-nya. Nah, akses specifier itu dilambangkan dengan simbol-simbol yang ada di awal ya, di awal sebelum nama atribut. Nah, kita abaikan dulu simbol-simbol seperti plus, minus, hashtag itu ya, kita abaikan dulu. Kita fokus pada penulisan atribut yang ada di middle compartment atau di bagian tengah dari kelas komponen UML diagram. Nah, penulisan atribut itu sederhana. Dia rata kiri, kemudian ditulis dengan lowercase ya, lowercase. Jadi udah seperti ini aja, itu adalah atribut. Bisa juga ditambahkan ya, ada juga yang menambahkan selain atribut, nama atributnya, length, width, kemudian registration number, identification number, engine, fuel, itu biasanya juga disertakan tipe data dari atribut tersebut. Nah, tipe datanya, misalnya length. Length itu misalnya dia integer. Nah, cantumin tuh di situ, integer. Ada juga width, lebar. Lebar itu misalnya float atau double ya. Cantumin tuh tipe datanya double, nah, dan seterusnya. Tapi itu opsional. Nah, selain tipe datanya, teman-teman juga bisa cantumkan akses specifier-nya dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di sebelum nama ya, yang ada di sebelum nama atribut. Ada plus, minus, hashtag, dan ada tilde nanti. Nah, nanti kita pelajari tentang akses specifier-nya terpisah ya. Nah, sementara kita pahami dulu kelas komponen dan bagian-bagiannya. Dan bagian yang terakhir, yang paling bawah dalam sebuah kelas komponen di kelas diagram, itu adalah untuk menempatkan metode-metode yang ada dalam sebuah kelas ya, atau function member dari sebuah kelas. Itu diletakkan di paling bawah. Penulisannya mirip seperti penulisan atribut ya, lowercase. Kemudian juga ditambahkan seperti halnya kita menulis function ya, ada kurung buka dan kurung tutup. Di mana di dalam kurung buka kurung tutup ini nanti bisa kita masukkan atau sisipkan parameter jika memang function atau metode tersebut punya argumen atau punya parameter ya. Itu kita tulis di situ. Optional juga di metode bottom compartment ini, tempat menulis metode, itu kita bisa juga sertakan tipe data return-nya dari function ini apa. Apakah dia return-nya nanti string, atau integer, atau boolean, atau bahkan function yang pure tanpa return ya, void function misalnya, bisa juga disertakan void. Plus, sertakan juga akses specifier-nya, seperti atribut pada umumnya ya. Ada public, ada private, ada protected, dan ada satu lagi itu nanti, tilde ya. Tilde itu menggambarkan kalau di C++ itu adalah friend class atau friend function. Nanti kita bahas tentang akses specifier. Nah, kurang lebih seperti ini ya, penulisan kelas komponen dalam kelas diagram Unified Modeling Language. Jadi ketika teman-teman menggambarkan sebuah kelas, caranya adalah bikin kotak dengan 3 bagian. Bagian pertama itu untuk judul kelasnya, nama kelasnya, rata tengah, dicetak tebal atau italic boleh ya, kemudian diawali dengan huruf kapital. Nah, udah selesai. Kemudian bagian tengahnya itu adalah atribut-atribut. Opsional bisa tambahkan akses specifier dan tipe datanya. Dan yang terakhir, bagian paling bawah untuk menulis function member atau metode ya, atau operation yang ada dalam kelas tersebut. Kita bisa tulis dengan lowercase, rata kiri, disertai dengan setelah nama metodenya adalah kurung buka, kurung tutup ya. Untuk kalau misalnya dia memang butuh parameter, kita masukkan satu parameter di dalamnya. Opsional, kita cantumkan juga access specifier dan juga return type dari function atau metode tersebut. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Cukup simpel ya. Nah, jadi teman-teman coba kode-kode yang selama ini sudah teman-teman tulis untuk contoh kelas ya di C++, coba gambarkan ya. Coba digambarkan kira-kira gambar kelas komponennya seperti apa. Nah, di UML nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Begitu. Nah, ini adalah contoh beberapa standar penulisan UML kelas diagram. Nah, standarnya cuma gini doang ya. Teman-teman bisa modifikasi stylenya, terutama dikasih warna, kemudian kotaknya mungkin tidak benar-benar kotak ya, tapi di ujungnya itu rounded misalnya, ada angle-nya gitu, tidak lancip setiap sudutnya, boleh juga. Kemudian fontnya mungkin teman-teman ubah, nggak masalah, tapi standarnya sih
stylenya gini doang, hitam putih ya, hitam di atas putih gini doang. Nah, beberapa tools, beberapa company itu juga punya style mereka sendiri. Tapi secara keterbacaan ya, readability itu tidak mengubah makna ya. Tetap kita baca sebagai sebuah kelas dan kita tahu mana eh, nama kelas, mana atributnya, kemudian mana metodenya, termasuk akses specifier, atribut dan metode itu seperti apa, itu tetap harus terbaca. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah contoh yang di sebelah kiri itu adalah paling simpel ya, penulisan paling simpel dalam kelas komponen UML diagram. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada car, kemudian di bawahnya ada length, width, registration number, identification number, engine, dan fuel, di mana dia hanya mendaftar saja nama-nama atribut yang ada pada kelas car. Kemudian di kompartemen paling bawah, bagian paling bawah, ada move, break, dan modify, dalam kurung ada satu argumen, yaitu X. Nah, ini adalah contoh penulisan yang paling sederhana. Kita juga bisa tambahkan opsional tadi, menambahkan tipe data dari setiap atribut dan metode yang ada dalam sebuah kelas. Nah, sehingga muncullah kelas komponen gambar yang di tengah, teman-teman, kotak yang di tengah. Di situ saya tuliskan tipe data atributnya di bagian depan. Begitu juga tipe data dari return functionnya, return metodenya. Di atribut kita bisa tulis tuh integer length, integer width, string registration number, string identification number, boolean engine, dan boolean fuel. Nah, itu adalah contoh ya bagaimana penulisan tipe datanya. Bisa di sebelah depan atau sebelum nama atribut dan nama metode. Begitu juga parameter atau argumen dalam metode ya. Pada metode modify, dia memiliki satu parameter atau argumen yaitu X. Di gambar yang tengah, di kelas komponen yang tengah, teman-teman bisa lihat tuh, pada metode modify, argumen X juga dituliskan tipe datanya, nah, yaitu integer, integer X. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan style dengan tipe data, maka semua atribut metode termasuk argumen metode itu juga harus konsisten, semuanya punya tipe data. Tapi kalau teman-teman tuliskan hanya namanya saja, seperti yang paling basic sebelah kiri, maka tinggal tuliskan namanya aja, tanpa mendeklarasikan tipe datanya. Nah, itu sudah oke, udah fine. Ya. Nah, penulisan tipe data bisa juga kita pakai cara yang ketiga di gambar yang paling kanan. Nah, teman bisa lihat. Penulisannya adalah nama atribut atau nama metode, kemudian titik dua, tipe data return-nya apa. Nah, jadi penulisannya sedikit berbeda dengan yang ada di tengah ya. Yang nomor 3 ini penulisannya nama atributnya atau nama metode, kemudian titik dua, tipe datanya apa. Nah, contoh di situ ada length titik dua int, artinya length ini tipe datanya adalah integer, dia atribut integer. Ada width titik dua integer, engine titik dua boolean, dan fuel titik dua boolean. Begitu pula dengan metodenya. Teman-teman bisa lihat tuh pada metode yang terakhir, modify, di mana modify ini punya satu argumen atau parameter ya, yaitu X. Kita juga sebutkan tipe datanya, modify dalam kurung X titik dua integer. Artinya parameter X yang nanti dimasukkan ke dalam metode modify itu harus integer ya, tipe datanya harus berupa integer. Kemudian kita tambahkan titik dua void. Titik dua void itu artinya function ini adalah void function kalau di C++ ya. Dia tidak mereturn tipe data tertentu, tapi melakukan suatu algoritma barangkali. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Simpel ya. Jadi untuk Eh, menggambarkan eh, sebuah, ya silakan. Maaf Pak, mau tanya Pak, Boleh, itu boleh. untuk yang di medium compartment sama bottom compartment ya, yang di sebelah kiri atributnya itu kayak tanda dash, tanda plus ini nunjukin Ya, apa ya Pak ya? Nunjukin aksesnya gitu Pak atau gimana? ya betul. Itu dia menunjukkan akses specifier. Nanti setelah ini kita bahas. Oh oke Pak. Saya mau nanya, Pak. Thank you. Nah, kita skip dulu tadi ya. Jadi setelah ini nanti kita bahas itu. Simbol-simbol itu apa sih? Plus, minus, hashtag, kemudian ada tilde ya, ombak itu. Seperti yang di function modify. Itu apa sih? Nah, nanti kita bahas. Nah, pelan-pelan ya. Kita kenalan dulu dengan bagaimana menggambarkan kelas dalam UML class diagram. Kemudian bagaimana komponen-komponen dari sebuah kelas komponen yang ada di UML class diagram.
Nah, komponennya ada 3. Udah simple seperti itu. Mau Ada nanya lagi Pak, kalau ya silakan boleh. untuk yang misalkan kelas itu punya parent itu berarti itu di bagian mana Pak ya naruhnya Pak? Nah, bisa. Itu juga nanti kita bahas. Sabar dulu ya. Nanti kita bahas. Kalau dia punya parent berarti konsepnya inheritance ya, betul ya? Iya betul Pak. Kalau dia punya parents, gimana cara menggambarkannya? Nah, nanti kita bahas tentang relasi antar kelas. Ada tuh gimana cara menggambarkannya. Sebenarnya secara tidak langsung sudah teman-teman lihat di slide yang tipe diagram tadi. Nah, ini. Di situ ada garis dengan panah kosong ya, panah putih. Nah, itu melambangkan kalau di kelas diagram, kebetulan UML diagram type ini di slide ini itu digambarkan dengan kelas diagram juga. Nah, panah ini, panah kosong ya, panah putih ini, itu artinya si diagram itu adalah parent dari behavior diagram dan structure diagram. Nah, berarti structure diagram dan behavior diagram itu menginherit, merupakan subclass dari superclass diagram. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ini ada panah kosong, nah itu adalah menggambarkan inheritance. Nice question. Ya, nanti kita pelajari bersama. Ada lagi? Aman ya? Nah, sebenarnya sebelum lanjut, mungkin saya kenalkan dulu beberapa tools barangkali ya, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sebenarnya gambar UML itu di mana sih? Nah, sebenarnya teman-teman bisa cari aja ya, UML tools, barangkali yang terkenal. Nah, ini ada banyak ya, 10 best UML diagram software in 2024 misalnya tuh ada banyak yang memberikan rekomendasi. Nah, tapi yang salah satu yang biasa saya pakai atau yang simple dulu teman-teman ya. Yang simple untuk dipakai teman-teman bisa pakai ini. Draw.io ini sangat simple ya. Nah, di semester ini kalau nggak salah ada database, betul ya? Belajar ini nggak? Entity relationship diagram nggak? Udah Pak, ada Pak. Udah ada, oke, Iya. nice. Itu pakai apa toolsnya? Menggambarkan itu. Eh, itu sebenarnya yang direkomendasiin dari dosennya juga sama sih dengan Bapak sih sebenarnya kayak mungkin ya Draw.io seperti ini terus mungkin Oh, kayak Draw.io. Lucid Chart atau yang beberapa yang di online juga sih Pak. Oke, berarti kurang lebih bebas ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini kalau teman-teman pelajari yang entity juga ada nih. Nih ada pilihan entity mana tadi? Nih, entity relationship diagram. Ini kan ada. Berarti teman-teman sebenarnya udah pernah mainan UML ya untuk eh, database entity relationship diagram. Di Draw.io ini pun, nah ini simple banget ya. Penggambarannya pun sangat simple, sederhana seperti ini. Kita juga bisa masukin kelas diagram juga ada tadi pilihannya ya. Di sini juga ada nih. Nah, ini adalah kelas diagram yang mana? Coba kita cek ya. Entity relation di bagian paling bawah. Advance. Nah, di sini ada semua ya. Ada semua nih. Banyak sekali teman-teman. Organizational chart juga bisa secara sederhana. Nah, ini terus mungkin yang bisa teman-teman pergunakan ya. Ada lagi misalnya saya biasa pakai ini. Plan UML. Nah, kalau plan UML ini modelnya kita scripting teman-teman. Kita nulis kayak kode kayak kalau di web mungkin HTML gitu ya, kode script HTML begitu. Tapi yang kita tulis di sini sih bukan HTML ya, scriptnya si plan UML ya. Kemudian nanti dia jadi kelas diagram. Nah, misalnya nih pilih di bagian atasnya ada banyak sekali pilihannya. Ada sequence diagram, use case diagram, kelas diagram, dan seterusnya ada banyak banget. Nah, kita bisa pakai misalnya yang kelas diagram. Ini untuk menggambarkan kelas diagram. Nih, saya biasa pakai ini, plan UML. Nah, cuman dia modelnya kayak gini, teman-teman. Nah, jadi kita scripting gitu, nulis seperti ini. Kemudian nanti bisa di ekstrak ya, diekstrak di banyak file. Di dokumen bisa, jadiin file image JPG, PNG bisa, mau disisipkan dalam Markdown juga bisa ya. Biasanya kan kalau kita main repository repository Git service online seperti GitLab, GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah, itu bisa kita sisipkan nih, kelas diagram seperti ini. Nah, ini contoh penulisan kelas dari kalau pakai plan UML, plan UML. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada kotak dengan masing-masing kotak ada 3 bagian, ya kan? Nih, ada 3 bagian. Terus di depannya, di sini ada simbol-simbol seperti ini. Ada A, C, I, X, E. Nah, itu untuk ini simbol tambahan dari si plan UML ya, bukan standar UML.
Ini untuk menggambarkan, oh kalau yang A itu artinya dia abstrak class. Kalau yang I, dia itu interface. Ya. Masih ingat ya, abstrak class? Kalau di C++ apa teman-teman? Abstrak class adalah? Masih ingat? Anyone? Nggak ada? Abstrak class adalah kelas yang tidak bisa kita instantiate objek langsung dari kelas tersebut, ya kan? Kita tidak bisa bikin kelas objek langsung dari abstrak class, nggak bisa. Cirinya apa kalau di C++? Cirinya abstrak class itu dia punya minimal satu pure virtual function. Nah, dia disebut abstrak class. Kalau ada kelas yang di C++ yang tepat memiliki satu pure virtual function, kita sebut sebagai interface. Ya, walaupun istilah interface itu tidak ada dalam C++, tapi banyak expert menyatakan interface di C++ itu adalah abstrak class yang isinya tepat satu pure virtual function. Nah, mungkin coba dibuka lagi materi abstrak class ya, abstraction, dan juga apa abstrak class itu kita bahas juga di inheritance kalau nggak salah ya. Di polymorphism juga ada tentang method overriding ya. Method overriding itu kan juga terlibat antara abstrak class. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah tadi untuk menggambarkan mana parent, nah tadi pertanyaan gimana caranya kita perlu pelajari ini relasi antar kelas. Nah, ini ada beberapa relasi nanti kita pelajari. Nah, kurang lebih nanti digambarkan seperti ini. Tuh, ada garis dengan panah. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Cuman ini ada beberapa yang unik dari plan UML ya. Plan UML ini simbol panahnya ini bisa custom ya, bisa kita ubah macam-macam. Nah, cuman better memang teman-teman pakai simbol standarnya ya. Nah, simbol standarnya apa? Di sini ada. Di slide pun juga ada nanti ya. Nanti kita pelajari. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini contoh ya. Kita bisa nambahin label juga. Ini sih standar. Kalau menambahkan label beserta panah pada label, nih ada label panah, driver hubungannya dengan car apa? Garis. Nah, garis itu artinya association. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada label text drives, artinya driver mengendarai mobil, ya kan? Kemudian ada panah, itu artinya cara membacanya. Jadi kelas driver mengendarai kelas car, misalnya. Kemudian kelas car itu have four wheel. Jadi kelas car itu punya 4 mobil. Dan teman-teman bisa lihat nih, antara car dan wheel itu hubungannya have. Car, have, wheel. Panahnya teman-teman bisa lihat nih, ada seperti ini. Nah, kenapa begitu? Nanti kita pelajari. Oke ya, pelan-pelan. Nah, ini saya baru share aja tools apa yang mungkin teman-teman bisa pakai. Ada draw.io tadi ya, app.diagrams.net. Kemudian ada class diagram, boleh juga. Atau bagi teman-teman mungkin yang tertarik di JavaScript, bisa ada namanya Mermaid.js ya. Dia itu library JavaScript. Nah, ini dia. Mermaid.js.org. Nah, ini dia. Untuk bikin diagram sama scripting juga, tapi dia sudah menyediakan editor sendiri, jadi nggak perlu install apapun ya kalau mau pakai editornya si Mermaid. Sementara Plan UML tadi itu berbasis Java, jadi ini harus punya Java. Nah, ini contohnya kita bisa langsung klik Open Editor ya, Open Editor untuk menampilkan online editor dari Mermaid.js. Nah, ini adalah contoh di Mermaid.js, ini adalah contoh kelas diagram. Nah, begitu kita masuk, teman-teman bisa lihat juga sampel diagramnya nih ada banyak. Ada state diagram, ada Git ya. Nah, Git kalau teman-teman mungkin mainan dengan Git untuk versioning, version control ataupun untuk collaboration, itu bisa digambarkan nih commit-commitnya seperti apa, ada branch apa saja, push-nya kemana saja. Nah, itu ada Git diagram seperti ini juga bisa digambarkan. Tapi Git diagram sepertinya belum ada di standar UML ya. Sepertinya ya, saya kurang update di UML apakah sudah masuk. Kemudian ada mind map juga. Nah, kalau mind map sih general ya, bukan hanya di apa UML saja, tapi secara dia general pun sudah memahami konsep mind map. Ada pie chart sih juga di luar UML ya sudah ada. Nah, ini entity relationship diagram. Ada Gantt chart. Nah, Gantt chart ini timeline kalau di UML ya, untuk menggambarkan tadi waktu ya, timeline pengerjaan suatu project IT. Nah, kurang lebih begitu.
Nah, ini contoh kelas diagramnya ada di seperti ini. Nih, ada animal, kemudian dia punya relasi dengan duck, fish, dan zebra. Nah, kalau teman-teman lihat, ini panahnya seperti panah yang ada di slide tadi, tipe-tipe diagram. Panah ini, panah kosong seperti ini, itu melambangkan inheritance. Nah, jadi kita bisa baca kelas animal itu adalah superclass atau parent atau base class dari duck, fish, dan zebra. Kelas duck, fish, dan zebra itu adalah subclass atau derived class atau child class dari animal. Nah, secara relasi, kalau kita bicara inheritance, hubungannya adalah is a ya. Jadi kita bisa bilang duck is a animal, fish is a animal, zebra is a animal. Relasinya is a ya, is a. Duck adalah animal, fish adalah animal, zebra adalah animal. Dan relasi inheritance tidak bisa dibalik. Nah, kita tidak bisa bilang animal is a duck. Belum tentu. Tidak semua hewan itu duck, ya kan? Tapi duck itu pasti animal. Nah, ini udah pernah kita bahas di pilar inheritance ya, beberapa waktu lalu. Nah, begitu. Oke ya, nah itu mungkin beberapa tools yang kalau saya boleh rekomendasikan teman-teman bisa pakai. Draw.io ini yang paling sederhana, paling simpel ya. Ada Plan UML, nah ini mungkin sedikit teknis karena teman-teman perlu install Java dan pelajari sintaks-sintaks dari Plan UML ya. Atau Mermaid JS. Nah, Mermaid JS ini juga pakai diagram sebenarnya, pakai kode ya. Nih kodenya ada di sebelah kiri. Nih. Misalnya nih, saya mau tambahin duck, dia punya atribut baru ya. Ini kan atributnya cuma satu, big color ya kan. Nah, saya bisa tambahin nih di bagian duck. Nah, di sini saya tambahin misalnya dia punya name, string name. Jadi bebek itu juga punya nama. Nah, kurang lebih begitu. Ini pun ada sintaksnya, tapi menurut saya sih lebih sederhana dibanding yang Plan UML ya. Lebih sederhana di Plan UML. Nah, begitu. Itu beberapa tools yang mungkin bisa teman-teman coba. Atau tools lainnya ya. Ada Lupit yang mungkin lagi rame, kalau nggak salah Lupit Chart namanya. Oh, Lucid ya. Lucid Chart. Nah, ini teman-teman bisa pakai. Ada juga yang untuk kolaborasi. Nah, biasanya kalau daily stand up Scrum Master itu mungkin banyak pakai ini. Kalau teman-teman pakai di kantornya masing-masing pakai Scrum Master ya, pakai Scrum. Biasanya mungkin ketika retrospektif, ketika meeting yang sifatnya itu review di akhir project, having fun, tapi tetap tetap kolaborasi, memberikan informasi selama project berlangsung itu apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, ada masukan apa enggak, nextnya kita mau ngapain. Nah itu mungkin pakai Miro, banyak yang pakai Miro. Nah di sini ada chart juga yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah ada banyak ya, toolsnya sih bebas, mau pakai apa saja bebas. Jadi misalnya nanti ada UTS atau ujian, better teman-teman pakai tools-tools yang mempermudah teman-teman mengerjakannya ya, sehingga cepat. Nah, gambar manual boleh nggak? Boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Nah, tapi untuk mempercepat, teman-teman bisa pakai tools-tools yang tadi sudah disampaikan, atau tools lainnya yang teman-teman pakai di mata kuliah lain. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan kembali ke bagaimana menggambarkan kelas diagram di UML. Kita sudah memahami bagaimana cara menggambar komponen kelas ya. Caranya adalah dengan sebuah kotak, di mana kotak itu terdiri atas 3 bagian. Paling atas untuk nama kelas, tengah untuk atribut, paling bawah untuk metodenya. Opsional, bisa teman-teman tambahkan access specifier, nah itu simbol-simbol yang ada di depan itu. Dan juga bisa teman-teman tambahkan tipe data, atributnya masing-masing, ataupun tipe data dari return function atau return method yang nanti teman-teman gunakan. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita bahas tuh, simbol-simbol yang ada di depan atribut dan metode itu apa sih artinya? Nah, itu yang kita sebut sebagai access specifier ya, atau visibility. Visibility di kelas diagram ya. Kalau access specifier kita bahas di kode C++. Kita tahu access specifier ada public, private, protected. Nah, itu yang ada di standar C++ ya. Secara umum sih cuma ada public, private, protected. Kemudian di UML ini ada satu lagi, package. Nah, kenapa ada package? Di C++ sebenarnya tidak ada. Istilah package itu tidak ada.
Package ini mengacu pada bahasa pemrograman Java. Nah, jadi kalau teman-teman belajar UML, class diagram, object oriented programming, itu sebenarnya di Java itu istilah-istilahnya lebih komplit ya, lebih komplit dan dijadikan panduan, dijadikan patokan dari bahasa pemrograman lain. Kalau di object oriented programming ya, Java itu dijadikan patokannya. Jadi kalau misalnya di Java dia punya package, nah di bahasa pemrograman lain dia akan mencoba bikin, kemudian dinamai sesuai dengan apa yang ada di Java. Begitu juga UML ya. UML ini dia menggunakan terminologi-terminologi dari Java. Ya, silakan. Terminologi dari Java. Contohnya ini package. Package itu ada di Java sebenarnya. Nah, teman-teman kalau pernah mainan dengan Java barangkali, setiap file, setiap script itu kita bisa import as a package, kita bisa juga export as a package. Nah, jadi memang mainnya itu object oriented banget dalam setiap scriptnya, dalam setiap filenya, dan dia berbasis package. Nah, karena package ini di C++ tidak ada, maka kalau menurut literasi yang saya baca, package ini artinya kalau di C++ adalah friend function atau class function. Masih ingat nggak apa itu friend function atau class function? Masih ingat? Kita pernah bahas ya beberapa waktu lalu ya, terutama ketika membahas pilar encapsulation. Nah, di situ saya pernah sampaikan friend function di C++, hati-hati dalam memakainya. Best practice-nya, friend function itu teman-teman hemat-hemat ya. Jangan terlalu sering pakai friend function. Kenapa? Karena friend function itu breaks the rule. Broke the encapsulation principle. Dengan menggunakan friend function itu adalah function atau kelas ya, yang dianggap friend oleh kelas lain, sehingga kelas lain itu bisa diakses semua atribut dan metodenya oleh si kelas yang tadi dianggap friend tadi. Nah, jadi misalnya saya punya satu kelas A. Kelas A ini menganggap kelas B sebagai friend. Maka kelas B itu bisa mengakses semua atribut yang ada di dalam kelas A ya, termasuk yang sifatnya private. Nah, ini kan bahaya ya. Harusnya private itu by the rule encapsulation, private itu tetap stay di dalam kelas itu, tidak boleh keluar-keluar. Kalaupun keluar-keluar ada aturannya, ada triknya, yaitu dengan setter dan getter method, ya kan? Nah, basicnya seperti itu. Nah, jadi package itu adalah friend function atau friend class kalau di C++. Nah, kalau dia atribut atau metodenya itu berupa public, teman-teman bisa tambahkan simbol plus ya, tambahkan plus. Sebelum nama atribut atau nama metode, tambahkan plus. Kalau dia private, tambahkan minus. Jadi plus itu untuk public, minus itu untuk private. Sementara protected, kita pakai hashtag. Nah, pakai hashtag. Masih ingat ya, bedanya public, private, dan protected. Kalau public itu ya, public bisa diakses dari luar kelas, bisa diakses dari objek yang diinstansiate oleh kelas tersebut. Kalau private, dia stay, hanya bisa diakses dalam kelas itu aja. Bahkan objeknya pun nggak bisa diakses, ya kan? Kecuali kita kasih getter ya, setter dan getter. Kita bisa ubah atribut private, kita juga bisa ambil atribut private. Ya kan? Masih ingat ya? Boleh dibuka lagi catatannya. Kalau protected itu private, tapi bisa diturunkan. Nah, jadi ketika ada superclass dan subclass, ada parent class dan child class, ada atribut dari parent class yang sifatnya protected, maka dia bisa diakses oleh kelas turunannya. Tapi tetap sifatnya private. Jadi ada di dalam parent class dan ada di dalam child class-nya. Bisa diakses dengan getter. Kalau mau diakses getter ya. Kalau mau dimodif pakai setter. Nah, kurang lebih sih seperti ini. Nah, jadi ini menjawab tadi ya pertanyaan, simbol-simbol di depan itu apa? Ini artinya. Kalau plus itu public, minus itu private, protected, teman-teman bisa tambahkan hashtag, dan tilde ya, atau ombak itu untuk menunjukkan package. Nah, kalau di gambar yang ada di slide ini, artinya saya punya class car itu punya atribut public, length, dan width. Yang private, registration number, dan identification number. Yang protected, engine, dan fuel. Nah, kemudian class car juga punya metode. Metode publiknya adalah move dan break. Kemudian dia juga punya package atau friend function
Ada satu, yaitu modify. Nah, udah sesimpel itu ya cara bacanya. Nah, tinggal nanti mungkin yang lebih challenging, itu adalah bagaimana teman-teman menganalisa suatu sistem itu kira-kira punya kelas apa saja ya. Nah, itu kalau teman-teman nanti menjadi lead developer atau developer yang pertama menerima project dengan object oriented programming paradigma yang dipakai. Apa saja nih dianalisis? Atau setelah kode selesai, teman-teman itu mendokumentasikannya ya. Setelah kodenya selesai, terus didokumentasi. Ini kode ini ada di repository ini ada kelas apa saja ya. Nah, itu teman-teman bisa tuliskan sebagai dokumentasi di akhir ya. Teman-teman bisa merubah dari kode menjadi gambar kelas UML-nya, atau sebaliknya, dari kelas UML diagram, teman-teman ubah menjadi kode. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini tentang access specifier. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau di Mermaid.js, saya rasa sama ya, access specifier-nya sama nih, ada plus, minus, hashtag juga saya rasa ada, tinggal ditambahin aja di sini ya. Coba hashtag bisa nggak? Hashtag dodot itu punya, misalnya punya apa ya? Punya nomor KTP maybe ya, string nomor KTP. Nah, boleh aja. Nah, dia private. Nah, bisa ya. Ada juga minus untuk, hashtag untuk protected ya. Minus untuk private. Misalnya dia juga punya nomor kakak. Nah, kurang lebih begini. Bisa ya. Nah, kemudian kalau di Draw.io juga saya rasa bisa juga ya. Teman-teman bisa buat juga. Karena di Draw.io itu kalau nggak salah, kelas diagramnya itu cuma teks doang ya. Dia bikin teks gitu. Coba saya cek ya. Create diagram kelas diagram. Kelas diagram. Oke, save. Coba kita lihat ya. Kalau di Draw.io kayak gimana? Oh, kayak gini nih. Nih, kelas diagramnya kayak gini. Dan ini penulisan nama atributnya ini ternyata teks biasa, teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman nyusun teks biasa ya. Nah, jadi agak ribet sepertinya kalau dia punya atribut banyak. Ya kan? Mesti di copy terus disusun di sini, ya kan? Sepertinya ya, atau teman-teman bisa coba deh. Kalau Mermaid simple sih tadi. Kita tinggal tuliskan di sini ya. Asal tahu sintaksnya ya, asal tahu sintaksnya. Kalau plan UML juga saya rasa sih sama ya. Plan UML juga sama, pakai, tapi dia memang full script ya. Tidak ada bantuan GUI-nya sepertinya. Kemudian kalau untuk access specifier, nah ini dia. Untuk access specifier sama nih. Nah, bahkan di UML ini bisa juga pakai icon, teman-teman ya. Menarik ya. Jadi kalau minus itu private, sama ya, private. Kalau hashtag itu protected, sama. Tilde ini, nah ombak itu adalah package. Nah, di sini ditambahin package private. Oke. Kemudian ada plus, plus itu public. Nah, sama. Atau bisa juga diwujudkan dalam icon-icon nih, tuh. Kalau kotak, kotak itu private. Kalau apa ini? Belah ketupat itu protected, segitiga itu package, lingkaran itu public. Nah, cuman kan ini bukan standar ya, bukan standar UML. Mungkin kalau orang yang nggak pakai plan UML akan bingung, ini kotak apa? Nah, mesti merujuk pada dokumentasinya si plan UML. Nah, tapi yang standar itu adalah pakai simbol ya, minus, plus, hashtag, tilde. Nah, boleh juga sih pakai icon ya, lebih bagus juga ya. Cuman kan kalau nggak terbiasa agak bingung juga ya. Ini kotak apaan? Segitiga apa? Oh, ada yang kotak berisi warna dalamnya, ada yang kotak outline-nya aja tanpa isi. Nah, kalau outline-nya aja itu untuk atribut ya, untuk field. Untuk atribut, kalau ada isinya itu untuk metode. Nah, menarik ya. Nah, boleh juga nih. Boleh, tapi better sih pakai standarnya aja, teman-teman ya. Pakai standar. Kalau mau pakai icon lain boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa pastikan tambahkan legenda ya, legend. Tambahkan legenda. Kalau teman-teman pakai icon apa? Misalnya icon bola, misalnya logo logo klub bola. Kalau private itu pakainya Real Madrid misalnya. Kalau protected itu pakainya Barcelona misalnya. Nah, teman-teman pakai legend ya. Pastikan pakai legend. Kalau Barcelona itu artinya protected. Kalau Real Madrid itu artinya private misalnya. Nah, tapi itu tidak umum ya, tidak umum. Nah, seperti ini. Nah, itu tentang access specifier. Nah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita boleh diskusi ya.
Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Nah, sejauh ini kita sudah bisa menggambar ya, menggambar komponen kelas lengkap, mulai dari nama kelasnya, atribut-atribut yang ada di dalamnya, metode yang ada di dalamnya, termasuk hal yang opsional tapi penting, yaitu access specifier. Nah, ini sih access specifier itu sebenarnya opsional ya teman-teman ya, tapi saya sarankan sih kalau bisa wajib ada, wajib ada untuk melihat mana saja atribut publik yang bisa diakses nanti oleh luar ya, dari luar. Kalau luar publik, kalau yang private mana aja nih yang nggak boleh diakses. Yang protected mana nih, yang private tapi bisa diturunkan ke subclassnya. Nah, itu supaya lebih jelas, termasuk yang package yang mana. Nah, ini kalau kita ubah jadi kode, kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya UML class, kemudian mau dirubah menjadi kode, nah kurang lebih begini gambarannya. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman punya kode, script, sebuah kelas di bahasa pemrograman apapun ya, Python lah, atau Java, atau yang lain, mau teman-teman ubah menjadi gambar kelas diagram, bisa juga. Nah, kurang lebih begini. Nah, kita coba ubah ya, sebuah kelas menjadi kode. Kita ubah dulu dari UML class misalnya. Gambar yang di kiri itu kita mau implementasikan dia sebagai kode. Nah, jadi misalnya saya punya kelas car, berarti kan nama kelasnya car ya, bener ya, itu sesuai baris pertama. Nah, ini baris pertama udah sesuai berarti kelas car. Kenapa kelas namanya car? Ya karena UML kelasnya di sini kompartemen pertama, top kompartemennya adalah nama kelas yaitu car. Nah, maka kita tulis aja di sini car. Kemudian di dalamnya ada atribut dan metode. Nah, teman bisa lihat nih. Di paling atas itu ada string registration number dan string identification number. Kalau begini berarti registration number dan identification number berupa apa nih teman-teman? Namanya apa? Private, Pak. Atribut private, ya betul. Atribut private. Karena dia private, maka registration number dan identification number itu disimbolkan dengan access specifier simbolnya minus, ya kan? Nah, nih. Minus. Kenapa minus? Ya karena kenapa minus? Karena dia private. Penulisan di C++ kalau dia private, teman-teman bisa tambahkan keyword private atau tanpa access specifier dia akan otomatis dianggap private kalau di C++, ya kan? Nah, kebetulan yang kita pakai C++. Nah, mungkin nanti kalau ada setelah UTS mungkin teman-teman ingin request kalau di Python gimana, boleh ya, sesuai dengan jurusan teman-teman. Mungkin kalau data science kan barangkali fokusnya atau lebih banyak pakai Python, nah boleh juga kita bahas, kita sisipkan ya satu pertemuan gitu gimana kalau di Python. Atau mungkin yang di semester ini kan ada pembelajaran web client ya, mata kuliah web client. Nah, kalau di JavaScript gimana tuh OOP-nya? JavaScript kan by default tidak mengusung konsep object oriented programming ya, tapi ada di sana object oriented programming yang prototype based. Nah, masih ingat nggak? Object oriented programming kan ada dua ya, ada yang class based, ada yang prototype based. Nah, di JavaScript itu yang prototype based. Boleh juga kita bahas nanti ya. Nah, kita lanjut. Setelah registration number, identification number, kemudian di sebelah kiri di gambarnya itu ada length dan width. Length dan width itu dia punya access specifier plus. Kalau plus berarti artinya? Kalau plus artinya? Public, Pak. Public, ya kan? Kalau plus artinya dia public. Berarti that's why saya deklarasikan di sini public, kemudian integer length, integer width. Nah, mestinya sih di UML class-nya ini lebih mudah kalau dia mencantumkan juga tipe datanya ya. Nah, cuman yang di sini saya tampilkan tidak ada tipe datanya, jadi mungkin kita kira-kira aja. Nah, length dan width itu mungkin kira-kira integer. Nah, kemudian setelah itu ada engine dan fuel. Engine dan fuel itu hashtag. Hashtag berarti dia protected. Nah, kita tulis nih di bagian protected. Protected, bool engine, dan bool fuel. Nah, udah selesai seperti itu. Atribut selesai. Nah, sekarang ada beberapa metode. Dia punya metode move, break, public. Berarti kita tuliskan move dan break-nya ini di dalam access specifier public. Nih di sini ada string move, return move, kemudian string break, return break. Nah, udah. Misalnya returnnya saya karang ya, string aja misalnya. Karena di UML class-nya nggak disebut sayangnya. Nah, harusnya disebut. Nah, that's why better sih ketika teman-teman mengerjakan kelas diagram ya,
sertakan juga access specifier dan tipe datanya. Nah, itu best practice-nya sih kalau bisa dipakai ya. Access specifier dan return type-nya ditulis juga. Nah, kemudian terakhir ada modify, tilde. Nah, kalau modify ini berarti dia berupa function, friend function ya. Nah, caranya begini, pernah kita bahas ya di encapsulation. Ada friend, kemudian ada function modify. Nah, modify itu saya definisikan di luar kelas. Nah, definisi dari method itu bisa ditulis di luar kelas ya. Ini nggak masalah, tidak mempengaruhi UML class diagram atau tidak mempengaruhi flow dari aplikasi. Boleh ditulis di dalam atau di luar. Ini pernah kita bahas di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya, ketika bikin kelas basic. Nah, tentang friend function-nya kita bahas juga ketika encapsulation. Nah, coba teman-teman ulang kembali ya, di slide encapsulation itu ada. Nah, karena modify ini adalah friend function, maka modify ini sebenarnya bisa mengakses semua atribut yang ada di class car, termasuk metode yang ada di class car. Nah, kenapa? Karena function modify, method modify itu dianggap teman oleh class car. Nah, sehingga dia bisa akses nih. Sebenarnya di dalam kelasnya modify ini kita bisa akses. Mau akses apa nih? Registration number bisa, identification number bisa, length dan width dari car juga bisa. Dia bisa akses semuanya. Nah, jadi hati-hati ketika menggunakan friend function dalam object oriented programming ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan OOP, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ada satu yang menarik. Di kode saya sebelah kanan, di situ teman-teman bisa lihat nih ada car dalam kurung integer bla 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 bla. Masih ingat itu namanya apa? Konstruktor, Pak. Betul sekali, constructor. Nice. Udah siap ujian berarti ya? Udah lah, hafal nih. Udah sip. Oke, constructor ya, masih ingat ya? Nah, constructor itu tidak perlu teman gambarkan di dalam UML class, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini memang tidak disebutkan ada constructor dan memang UML class tidak mewajibkan ada penulisan constructor. Constructor itu juga bingung juga nulisinnya gimana ya. Nah, jadi constructor ini optional, tidak perlu kita tuliskan. Masih ingat constructor adalah special function yang dipanggil ketika kita instantiate objek pertama kali. Nah, udah kurang lebih begitu. Sip. Aman ya? Nah, dari contoh perubahannya, merubah dari kelas komponen di kelas diagram UML ke kode ataupun kode ke sebaliknya kelas UML diagram, saya rasa tidak ada permasalahan ya. Asalkan kelas diagramnya itu atau komponen kelas diagramnya itu jelas, teman-teman bisa rubah itu menjadi kode program, apapun bahasa programnya ya. Termasuk kalau kode programnya jelas, teman-teman bisa juga gambarkan dalam bentuk kelas komponen UML kelas diagram. Itu juga akan sangat mudah. Nah, kurang lebih begitu. Aman ya? Sampai sini ada pertanyaan boleh, silakan. Pak, tanya Pak, Ya, boleh silakan. ya saya tertarik tadi Pak. Oh ini untuk kita kan belajarnya masih C++ ya. Kemudian ya memang mulai di web client itu ada Java, tapi nggak mulai dari dasar kan Pak ya. Java JavaScript jalan, maksudnya? betul JavaScript. Ya, beda ya Java Artinya, dengan JavaScript. Ya, betul, ya terus? JavaScript Pak. Ya, Tapi itu nggak langsung ya kalau itu nggak dari dasar seperti C++ kita belajarin dari dasar karena dari semester 1 kan Pak. Nah, eh terus tadi ada Python Pak. Ini belajarnya gimana ya Pak? Banyak sekali kayak gitu Pak programnya. belajarnya gimana ya? Emang banyak. Belajarnya ya satu-satu. Nah, sorry, dengan Mas siapa ini? Sorry, saya nggak monitor. Ikin Pak, Siapa? Ikin Pak. Oh, Pak Ikin. Baik, Pak Ikin. Betul. Yang pertama ketika kita belajar basic bahasa pemrograman, sebenarnya yang perlu kita pelajari itu adalah konsepnya Pak Ikin. Jadi konsep, that's why mungkin terutama di beberapa pertemuan pertama saya sering bilang, kalau bisa ketika mempelajari dasar, itu teman-teman belajar konsepnya aja, pahami konsepnya. Masalah teknis itu gampang. Teman-teman bisa tanya ke forum, baca dokumentasi, tanya AI, itu dia pasti bakal paham ya. Contoh konsep itu apa?
Konsep itu misalnya konsep tentang variabel. Di C++ ada variabel. Apakah di Python dan di Java ada variabel? Bisa dipastikan selalu ada, Pak Ikin. Selalu ada variabel. Di C++ ada objek, di Python ada objek, di Java ada objek. Apakah di mata kuliah Bapak yang lain, eh, mata kuliah apa? Web client, JavaScript ada objek? Ada. Di JavaScript ada objek, tapi apakah objek yang di JavaScript itu sama dengan apa yang kita omongkan di object oriented programming ini, di C++, di Java, di Python? Ternyata berbeda. Nah, tapi apakah ada di C++ itu objek seperti yang kita bicarakan sekarang ini? Ada juga, Pak. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah konsepnya, Pak Igin. Memang bahasa pemrograman itu sangat banyak sekali dan mungkin kita tidak punya waktu ya untuk mempelajari semuanya. Misalnya saya sebagai sekarang saya full time sebagai back end developer, Pak Ikin. Fokusnya adalah di bagaimana bikin project yang running di server terutama ya, server untuk melayani teman-teman front end di aplikasi ataupun di website atau desktop. Nah, teknologi yang kita pakai ya sebagai back-end developer ya saya harus paham konsep tentang back-end development. Apa saja yang harus ada dalam pembangunan sebuah sistem back-end. Masalah teknis, bahasa pemrograman yang dia pakai apa, itu nanti bisa sangat fleksibel. Bisa sangat fleksibel. Bahkan di pekerjaan saya yang sekarang ya, saya sekarang di Excel Smart yang baru aja merger dengan Excel ya, Smartfren dengan Excel. Saya di Smartfren kurang lebih 3 tahun dan sekarang join di Excel Smart as a back-end developer. Ketika pertama kali saya join, dari pihak hiringnya itu menyatakan bahwa tech stack yang akan dipakai itu kurang lebih PHP, Node.js, dan Python. Itu waktu interview ya, waktu interview. Nah, begitu saya join, ternyata yang dipakai mostly adalah Golang dan Node.js. Golang saya tidak ada pengalaman sama sekali. Pernah belajar, tapi belajar doang kan tidak bisa dianggap sebagai pengalaman, Pak ya. Belajar doang itu sekedar ya nyoba-nyoba mungkin seminggu itu sudah pernah, tapi belum pernah ikut development dalam real project. Nah, tidak bisa saya jadikan sebagai portofolio saya. Nah, begitu join ternyata pakainya Golang dan Node.js, mostly Golang, 70% Golang lah. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, tentu yang pertama konsep back-end development di setiap bahasa pemrograman itu sama. Nah, tinggal teknisnya, Pak. Teknisnya itu paling bedanya itu dikit-dikit lah. Bikin variabel di C++ kan seperti ini ya. Misalnya string X sama dengan hello world. Kalau di JavaScript mungkin kan simple ya. Kita bisa pakai let atau const atau pakai var kalau yang jadul ya. Var X sama dengan tanda kutip hello world. Nah kan mirip-mirip. Untuk hal-hal teknis itu sebenarnya simple Pak Ikin. Nah yang perlu Pak Ikin ambil adalah konsepnya. Konsep dari programming in general ya. Konsep dari programming in general. Nah di mata kuliah ini yang kita pelajari kebetulan adalah konsep mengenai object oriented programming. Salah satu paradigma dalam pemrograman. Paradigma pemrograman itu bagaimana kita memandang suatu masalah, kemudian kita rumuskan solusinya dengan menganggap semua yang ada itu adalah objek di real world, objek di dunia nyata. Nah, kita implementasikan di situ. Nah, jadi kalau ditanya belajarnya bagaimana, yang pertama ya pelajari konsepnya, Pak. Yang kedua, kebutuhan Bapak di mana? Misalnya Pak Ikin nanti fokusnya pengen jadi web developer. Ya kalau web developer, front end misalnya, front end web developer. Kalau front end ya mungkin kebanyakan kan mungkin kalau front end frameworknya JavaScript ya. Pakai React atau Vue.js, Vue.js, atau apalagi ada banyak sekali, Angular ya, Angular.js itu juga pakai JavaScript. Nah, maka Pak Ikin bisa fokus di tech stack yang memang nanti akan dipakai Pak Ikin di dunia profesional. Kalau mau pakai JavaScript ya pelajari JavaScript misalnya. Kalau Pak Ikin mau jadi data scientist, nah sekarang data scientist mungkin kalau nggak R, Python ya. Kalau nggak R, Python. Nah, pengen Python, belajar Python. Nah, kurang lebih sih seperti itu, Pak. Setelah sebelumnya pelajari konsepnya. Kalau dari saya begitu, Pak Ikin. Terima kasih, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Ya. Ini kan UML ini kalau kita mau bikin satu sistem program ya, jadi program, Ya. apakah
buat UM. Ini kan sebenarnya mirip-mirip dengan kalau saya lihat kan kita belajar juga di database, Pak ya. Yang Ya, relational database itu ya yang tadi ya. ya, ERD ya. Ah, ah. Apakah ini tuh dibuat dulu Pak diagramnya, baru dibuatkan programnya seperti itu? Ya, menarik. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi UML class diagram ini yang pertama memang jarang diimplementasikan, Pak Ikin. Memang jarang diimplementasikan dibanding kalau kita bahas di database ya, ada entity relationship diagram itu sangat sering, bahkan mandatory. Atau use case diagram, atau yang tadi saya tampilkan ya, ada statement-nya. Kelas diagram ini kapan dibuatnya? UML ini kapan dibuatnya? Nah, tergantung kebutuhannya, Pak. Yang pertama, dibuat sebelum project berlangsung ketika dia akan menjadi requirement. Jadi ketika kita akan mendesain aplikasi, kita akan membuat requirement, nah maka UML dibuat di awal. Tapi kalau dibuat di akhir, artinya UML itu hanya sekedar dokumentasi, sekedar catatan aja untuk mungkin teman-teman developer ada yang join, yang baru bergabung, ada catatannya, ada dokumentasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, better kalau Bapak lihat di diagram tipenya ini ya, tipe diagram, behavior diagram, diagram yang menggambarkan hal-hal dinamis atau aktivitas yang ada dalam sebuah sistem, itu digambarkan sebelum sistem dibuat. Jadi kalau behavior diagram itu better digambarkan sebelum project mulai, termasuk tuh ada timing diagram ya, atau Gantt chart untuk melihat apa prediksi perkiraan alokasi waktu pengerjaan project. Nah, itu better behavior diagram itu dikerjakan di awal. Sedangkan untuk structure diagram itu bisa dikerjakan di awal sebagai requirement ketika ngoding ya atau bikin projectnya, atau bisa dikerjakan di akhir sebagai dokumentasi. Nah, that's why di object oriented programming, class diagram dan object diagram di awal tadi saya sebutkan bisa di awal as a requirement atau bisa di akhir sebagai dokumentasi. Nah, tapi kalau yang structure diagram terutama terkait deployment dan arsitektur ya. Nah, arsitektur biasanya di awal. Arsitektur biasanya di awal dulu. Kita punya resource apa aja nih? Server punya nggak? Atau router barangkali atau CPU, entah itu yang apa namanya, yang memang dedicated atau kita punya cloud misalnya. Nah, itu di data dulu di awal. Nah, kurang lebih begitu, Pak Ikin. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, thank you Pak Ikin. Nice, menarik ya. Nah, sebenarnya saya juga suka nih, sukanya mengajar itu diskusi kayak gini teman-teman ya. Jadi bukan hanya fokus pada materi, terus teman-teman belajar, terus nanti ujian, lulus, kerja. No, kita ada banyak hal yang sebenarnya bisa didiskusikan, terutama kalau teman-teman bisa mengaitkan dengan mata kuliah yang lain ya. Itu menarik. Mata kuliah semester ini kan ada apa? Ada database, ada web client. Nah, itu dengan OOP itu bisalah kita sambung-sambungin ya. Ada beberapa yang cocok. Nah, di web kan kata Pak Roni, teman-teman pakai apa? React.js ya. Nah, React.js itu kan ketika bikin komponen itu bisa pakai function, bisa pakai class. Nah, kalau teman-teman pakai class, artinya teman-teman sudah menerapkan ya setidaknya selangkah lebih dekat dengan paradigma object oriented programming sebenarnya. Nah, jadi bisa dipraktekin di mata kuliah apa web client ya. Nah, kalau database, kalau teman-teman pakai SQL, berarti teman-teman menerapkan paradigma declarative programming. Nah, masih ingat ya? Di pertemuan pertama ada imperatif, ada deklaratif, ada functional programming. Nah, itu sebenarnya bisa kita sambung-sambungin ya. Dan kalau teman-teman sambung-sambungin, konsep hubungan antar konsep itu akan terbentuk dan teman-teman punya gambaran lebih luas tentang suatu masalah di IT ya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut ya. Terakhir tentang relationship. Nah, ini yang tadi ditanyakan di awal tadi ya. Itu ada hubungan parent sama child class itu gimana gambarinnya. Nah, kurang lebih pakai ini. Pakai relationship. Nah, relationship itu adalah hubungan ya. Hubungan antar kelas di dalam diagram, dalam suatu sistem. Hubungan antar kelas atau antar objek di dalam kelas diagram UML atau objek diagram UML yang menggambarkan hubungan kelas itu dalam suatu sistem. Nah, kurang lebih begini. Teman-teman bisa menggambarkan relasi general dari dua buah atau lebih kelas ya, dua atau lebih kelas, itu dengan menggunakan general relationship association, berupa garis gitu aja. Nah, jadi kalau ada dua kelas, kalau saya bilang kelas di UML class itu teman-teman bayangkan seperti ini ya, seperti yang ada di slide ini. Ada kotak 3 bagian, bagian atas untuk nama, tengah untuk atribut, paling bawah untuk metode. Nah, jadi ada dua gambar kotak, kemudian dihubungkan dengan garis, itu artinya
dua kelas tersebut berhubungan. Hubungannya apa? Ya pokoknya ada hubungannya karena dia general ya. Tidak disebutkan spesifik. Nah, menyebutkan spesifiknya gimana? Bisa seperti yang tadi saya tampilkan di contohnya plain UML, yaitu dengan menggunakan label of relation. Nah, masih ingat ya yang tadi? Yang ini tadi. Sorry. Browsernya yang ini ya. Yang tadi ada car, driver, drives car tadi ya. Nah, ini. Nih. Jadi asosiasi itu adalah hubungan general. Antara driver dan car ini hubungannya apa? General, pokoknya dia punya hubungan. Nah, kalau teman-teman ingin menjelaskan, bisa ditambahkan seperti ini. Ada panah, kemudian ada predikat ya. Hubungannya itu apa? Driver drives car. Nah, ini ada opsional panah. Panah itu artinya untuk menunjukkan hubungannya kemana. Dari driver ke car, hubungannya driver drives car. Nah, hubungannya ternyata driver itu bisa mengemudikan mobil. Nah, kurang lebih begitu. Nah, itu ya, itu yang disebut association atau general relationship. Yang kedua, ada hubungan kepemilikan. Has a atau part of. Itu kita sebut aggregation. Simbolnya itu apa? Belah ketupat ya. Diamond ya. Diamond kosong dalamnya. Diamond kosong. Nah, dalamnya itu bukan putih ya, tapi kosong. Kalau belakangnya ada background merah ya dia nanti jadi merah ya. Kalau belakangnya kuning ya dia jadi kuning. Jadi diamond hanya outline-nya saja tanpa isi. Itu artinya has a atau part of. Nah, kemudian yang selanjutnya ada composition. Composition ini sama seperti aggregation, hanya dia komposisinya kuat. Kalau misalnya tadi kita lihat di plan UML lagi ya. Nah, di plan UML tadi ada contoh ini. Nih, ada mobil hubungan dengan wheel. Mobil, wheel, roda ya. Mobil dengan roda, hubungannya teman-teman bisa lihat nih. Panahnya, ujungnya diamond, ada isinya. Diamond ada isinya itu artinya composition. Nih, ya kan? Composition itu artinya hubungannya kuat jika salah satu itu ya yang memiliki atau yang dimiliki itu nggak ada, maka kedua belah kelas itu dianggap tidak ada atau tidak berfungsi. Misal, jadi hubungannya kuat ya, saking kuatnya itu ketika salah satu kelas ini hilang, maka kelas yang lainnya pun tidak berfungsi atau tidak bisa berjalan atau tidak bisa didefinisikan sebagai kelas itu. Contoh, di sini ada car dengan wheel, relasinya adalah diamond berisi. Diamond ada fill-nya ya, berarti dia composition. Artinya, car itu memiliki wheel. Nah, di sini ada labelnya itu have 4 ya. Jadi mobil itu punya 4 roda. Sebenarnya label ini optional ya, tidak perlu. Nah, tidak perlu disebutkan have 4. Kenapa? Ya karena kita sudah tahu bahwa ini adalah relasi composition. Nah, relasi composition itu artinya ya car punya roda. Mau rodanya 3, mau rodanya 8, yang penting dia punya roda. Nah, strong composition ini ketika mobil tidak punya roda, maka tidak bisa dibilang sebagai mobil, ya kan? Mobil zaman sekarang semuanya pasti ada roda. Kurang tahu ya, nanti mungkin di masa depan ada mobil tanpa roda, flying car misalnya. Nah, tapi kan sekarang definisi mobil itu ya pasti ada rodanya. Nah, artinya kalau ada mobil yang tidak punya roda, dia bukan mobil. Nah, itulah yang disebut sebagai composition. Itu yang disebut sebagai composition. Jadi composition ini hubungannya kuat. Ketika salah satunya itu hilang atau destroy ya, dihapus, maka kelas lainnya juga tidak akan berfungsi atau tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu composition. Kalau aggregation itu contohnya dompet punya uang. Dompet punya uang atau uang bagian dari dompet. Kalau dompetnya nggak ada uang, tetap dianggap dompet nggak? Tetap kan? Dompetnya tetap berfungsi sebagai dompet, bisa kita masukkan uang. Nah, artinya dompet tidak bergantung pada uang, begitu juga uang tidak bergantung pada dompet. Bahkan sekarang udah ada e-money ya kan, uang digital. Nah, sementara composition itu tadi, mobil tanpa roda nggak bisa jalan dia. Begitu pula roda tanpa mobil, bukan mobil dia. Nah, itu composition ya, strong aggregation. Nah, yang keempat adalah inheritance atau generalization ya, dia hubungan is a. Nah, tadi udah kita bahas ya, dia panah kosong dalamnya ya, tidak ada fill-nya.
outline panah aja biasa segitiga. Kemudian ada realization, itu mirip inheritance tapi titik-titik ya. Nah, kalau di Java atau di C++, realization ini implementasinya adalah pada penggunaan interface. Kemudian ada dependency. Dependency itu artinya hubungan use A. Sebuah kelas menggunakan kelas lain, tapi kelas lainnya itu tidak termasuk di dalam bagian dari kelas tersebut. Nah, contoh, saya makan pakai sendok. Saya makan pakai sendok. Ada saya dan sendok. Sendok itu bukan bagian tubuh saya. Saya hanya pakai sendok. Nah, sendok ini kelas yang lain, saya kelas yang lain. Antara saya dan sendok itu tidak ada hubungan kepemilikan atau bagian. Nah, itu yang disebut sebagai dependensi. Hanya pakai saja. Saya hanya pakai sendok dan itu pun hanya ketika saya makan. Saya tidak pakai di aktivitas lain. Nah, itu simbolnya garis putus-putus dengan panah. Panah biasa ya, panah biasa. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Kotak-kotak yang berwarna itu teman-teman bisa bayangkan sebagai kelas komponen ya. Kelas komponen itu yang ini. Yang kotak ada 3 bagian. Ya. Nah, ini saya persimpel karena ingin menjelaskan hubungannya, relasi gambar itu artinya apa. Nah, di sini sudah saya berikan contoh association paling kiri, kemudian aggregation, composition, inheritance atau generalization, kemudian implementation atau realization, dan dependency. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika teman-teman mau menggambarkan hubungan antar kelas, ada baiknya ya. Ada baiknya itu teman-teman menggambarkan semua kelas itu punya hubungan asosiasi dulu. Nah, jadi digambarkan dulu asosiasi, perkara nanti ada hubungan kepemilikan, atau ada inheritance, atau ada dependensi, atau yang lain, itu opsional ya, opsional. Nah, tapi yang perlu teman-teman pelajari terutama adalah association, aggregation, composition, dan inheritance. Itu biasanya selalu ada dalam sebuah sistem. Tapi kalau implementation, dependency itu terkadang diabaikan. Nah, terkadang diabaikan. Kenapa? Karena implementation itu kan penggunaan inheritance pada interface. Sama saja dengan inheritance sebenarnya. Hanya saja parent class-nya berupa interface. Masih ingat ya, interface tadi udah kita bahas di awal, abstract class, interface, pure virtual function. Kemudian kalau dependency terkait penggunaan misalnya library. Nah, kurang lebih ya. Nah, ini ada beberapa contohnya, mungkin dari kiri ke kanan dulu kita baca ya. Yang paling kiri, buyer punya hubungan dengan produk. Hubungannya apa? Bebas ya. Nah, tapi di sini ada label. Kalau ada label berarti kita tahu hubungannya bahwa buyer itu bisa membeli produk. Hubungannya adalah buyer punya hubungan, punya relasi dengan produk, yaitu buyer bisa membeli produk. Tapi kalau tidak disebutkan labelnya, buy-nya ini kosong, boleh juga. Artinya buyer punya hubungan dengan produk. Hubungannya apa? Pokoknya punya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada aggregation, tree has leaf. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tree itu has leaf atau leaf itu part of tree. Ujung diamonnya, diamond kosong aggregation, ini ujungnya merujuk pada label parentnya ya, label yang memiliki. Jadi tree ya, pohon punya daun atau daun bagian dari pohon. Nah, di sini aggregation, apa artinya? Kepemilikan tapi tidak kuat ya kan, tidak kuat itu artinya kalau pohonnya nggak punya daun masih bisa disebut pohon nggak? Masih bisa ya kan, musim gugur misalnya. Kalau daun nggak punya pohon bisa juga kan, daun lepas ya, kemudian teman-teman beli di pasar misalnya daun yang ada di pasar, daun singkong, daun apa, tetap bisa berfungsi as a daun. Nah, contoh composition itu strong aggregation ya kan, kepemilikan yang kuat. Satu sama lain saling membutuhkan. Kalau salah satu tidak ada, maka yang lain tidak berfungsi. Nah, contoh seperti ini tadi ya, mobil dengan engine, mobil dengan roda tadi. Nah, sekarang mobil dengan engine. Artinya, mobil itu memiliki engine dan tidak bisa bekerja tanpa engine. Atau kalau dibalik, engine itu bagian dari mobil dan mobil tidak bisa bekerja tanpa engine. Nah, labelnya di sini optional. Teman-teman bisa tambahkan composition misalnya. Nah, itu untuk merujuk pada hubungan composition. Label juga bisa teman-teman tuliskan dengan panah ya, untuk apa namanya, menandakan cara bacanya gimana. Nah, contohnya seperti yang keempat nih, inheritance. Dog, animal, inheritance. Artinya animal ini parent class dari dog. Dog ini subclass dari
animal. Hubungan inheritance itu adalah is a relationship, ya kan? Dog is a animal. Tidak bisa dibalik. Animal is a dog itu salah. Nah, that's why kita tambahkan di labelnya itu dengan tanda panah. Kurang lebih begitu ya. Untuk implementation itu mirip dengan inheritance, hanya saja parent class-nya itu berupa interface. Nah, jadi interface dan subclass-nya berupa kelas biasa. Interface itu abstract class yang kalau di C++ ya, abstract class yang punya pure virtual function. Nah, begitu. Kalau dependensi ya dia cuman pakai aja mobil pakai bensin, udah. Dan bensin itu bukan bagian dari mobil. Nah, bensin itu terpisah dari mobil. Kurang lebih begitu. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Perhatikan panahnya ada di mana ya. Perhatikan panahnya ada di mana. Jadi kalau pohon punya daun, berarti artinya aggregation, panahnya ada di pohonnya, bukan di daunnya ya. Begitu juga ketika composition, mobil punya engine, panahnya ada di mobilnya. Inheritance, panahnya ada di parent class-nya atau base class-nya. Ada di apa namanya? Kelas induknya ya, kelas induk. Parent class, base class. Nah, ada di sini. Begitu juga pada implementation, panahnya ada di interface-nya, ada di kelasnya. Nah, ada di abstract class-nya ya, parent class-nya. Dependensi, panahnya ada pada di kelas yang digunakan. Nah, jadi panahnya ada di kelas yang digunakan. Dependensi kan sebuah kelas menggunakan kelas yang lainnya. Nah, panahnya itu ada di kelas yang digunakan. Nah, begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Contoh-contoh relationship ini? Bisa ya? Nah, sekarang kalau ini, gimana cara bacanya, teman-teman? Hubungan antar kelasnya aja. Ada yang bisa bantu? Anyone? Oh ya, kalau ada sebuah kelas dia tidak punya atribut atau tidak punya metode, kotaknya tetap ditulis ya teman-teman ya. Nah seperti ini, contoh vehicle. Vehicle ini nggak punya metode. Artinya di kompartemen paling bawah itu tetap kotaknya ada, tapi kosong. Nah, jadi kotaknya jangan dihapus. Kalau misalnya ada kelas nggak punya atribut, ya bagian tengahnya berarti kosong. Oke ya? Nah, ada yang bisa bantu ini? Hubungannya gimana antara engine, car, dan vehicle? Anyone? Kan Saya ada di coba, Pak. slide-nya bisa dibaca. Gimana hubungannya? Saya coba, Pak. Ya, silakan. Jadi car itu composition ke engine, Pak ya. Terus Composition, ya. terus Ini apa? si Bacanya gimana? car itu saling saling strong has ke engine. Ya, berarti mobil punya engine, ya kan? Ya, mobil punya engine. Oke, terus? Terus car ini aggregation juga ke vehicle, Pak. Has Aggregation, yakin? wait. Panahnya? Oh, ini ya, inheritance ke vehicle. Inheritance. Artinya? Artinya car ini parent class-nya itu vehicle, Pak. Ya, car itu punya parent class-nya vehicle. Ya, oke. Atau bisa juga dibaca car dengan vehicle itu hubungannya car is a vehicle, ya kan? Mobil itu salah satu tipe dari kendaraan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini sistem yang sederhana. Kalau sistem yang real mungkin lebih kompleks lagi ya. Nah, satu lagi nih. Kalau teman menuliskan label ya, label di antara relasi ya, label di garis itu optional. Nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Saya sih lebih nyaman nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Nah, jadi garis aja udah cukup, lengkapi dengan panahnya itu udah cukup. Nah, label ini kadang membuat bingung juga kadang ya, kalau teman-teman nulisnya tidak rapi, karena sistem kan gede banget ya, gede banget. Nah, mungkin bayangkan seperti entity relationship diagram lah. Yang perlu ditulis justru bukan labelnya, tapi ini, multiplicity. Nah, multiplicity ini sepertinya di entity relationship diagram juga ada tuh. Hubungan antar tabel, many to many, one to many, ya kan? Single ya, single to many to single. Nah, itu juga ada. Nah, multiplicity ini juga untuk menyatakan hubungan antar kelas dan hubungan antar instance yang nanti bisa dibentuk oleh kelas tersebut. Nah, penggambarannya seperti ini simpelnya.
Jadi teman-teman bisa tuliskan 0.0 atau 0 itu untuk menuliskan tepat 0 instance. Artinya tidak ada objek yang bisa dibuat dari hubungan itu. Nah, nanti kita coba contohnya langsung ya, penggunaannya ya. Kemudian ada simbol 0.1, itu artinya minimal 0, maksimal 1. Minimal 0, maksimal 1. Contoh yang minimal 0, maksimal 1 itu kepemilikan KTP misalnya. Seorang warga negara Indonesia itu minimal punya 0 KTP, ya kan? Sebelum usia 17 itu nggak punya KTP, ya kan? Artinya dia ketika sebelum 17 dia punya KTP sejumlah 0. Tapi nanti ketika dia sudah 17 tahun, dia maksimum punya 1 dan harus 1 ya. Kalau sudah lebih dari 17 harus 1. Nah, itu adalah contoh hubungan antara warga negara Indonesia dengan kelas KTP misalnya. Jadi 0, minimal 0, maksimal 1. Bahkan harus 1 ketika usianya sudah lebih dari 17 tahun. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian ada juga 0 titik-titik bintang, itu artinya minimal 0, maksimal tak terhingga. Ada 1.1 artinya atau 1 ya, itu artinya tepat 1 instance. Nah, nanti kita coba aplikasikan ya. Maksudnya gimana sih nulisnya? Kemudian 1 titik-titik bintang artinya minimal 1, maksimal bintang. Bintang itu unlimited, tak terhingga. Nah, secara umum sebenarnya simbolnya itu yang paling bawah ini teman-teman. X titik-titik Y artinya minimum X, maksimal Y. Nah, minimum X, maksimal Y. Contohnya gimana? Langsung aja ya. Nah, ini contohnya nih. Penulisan multiplicity ini untungnya hanya berlaku pada association, aggregation, dan composition. Selebihnya, inheritance, implementation, dan dependency itu tidak cocok untuk kita terapkan multiplicity. Kita tuliskan multiplicity. Kenapa? Karena inheritance itu adalah hubungan is a relationship. Is a relationship. Anjing adalah animal, kucing adalah animal. Kita tidak bisa tentukan berapa anjing maksimal minimalnya dan berapa animal minimal maksimal dalam hubungan antara anjing dan animal, ya kan? Berbeda dengan hubungan mobil dengan mesin. Hubungan mobil dengan mesin ya satu mobil, satu mesin, ya kan? Mobilnya satu, mesinnya satu. Artinya setiap mobil punya satu engine, wajib. Kalau mobil tidak punya satu engine, artinya itu bukan mobil, mobilnya cuman barang rusak aja, kiloan, ya kan? Besi kiloan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada engine tanpa mobil, engine-nya satu tapi mobilnya 0, artinya ya dia sekedar mesin aja, bukan mobil, ya kan? Nah, pada inheritance, realization, dan dependency, teman-teman bisa abaikan multiplicity, penulisan multiplicity. Nah, kita bahas langsung nih penulisan multiplicity atau cardinality pada hubungan association, aggregation, dan composition. Ini contohnya. Kita coba dulu dari composition ya, yang simple. Ada car plus 1 atau 1 ya. Plus 1 tadi artinya apa? Nih. Plus 1 itu bisa ditulis juga 1 atau bisa ditulis ini. 1.1. Artinya tepat satu instance, tepat satu objek. Nah, artinya tepat satu mobil itu punya hubungan dengan tepat satu engine. Hubungannya adalah composition, strong kepemilikan yang strong. Artinya satu mobil itu tepat punya satu engine. Dan mobil tidak bisa kerja tanpa engine. Nah, udah gitu doang. Sekarang kita coba ke aggregation. Di sini ada pohon dan ada daun. Kayaknya saya lihat di situ. Di pohon ada 1. Di leaf ada 0 titik-titik bintang. 0 titik-titik bintang artinya minimal 0, maksimal unlimited, tak terhingga. Berarti artinya satu pohon itu bisa punya 0 daun sampai tak terhingga daun. Ya kan? Nah, jadi penulisannya seperti ini. Penulisan multiplicity bisa di kanan, di kiri, atas, bawah, boleh ya teman-teman ya. Yang penting ada di bagian relasi. Relasi dekat dengan kelas yang punya multiplicity tersebut. Nah, kemudian yang terakhir sama, buyer bisa membeli 0 sampai tak terhingga produk. Nah, begitu. Ini untuk multiplicity ya, simbolnya seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Aman ya? Nah, penulisannya cuma seperti itu. Nah, lanjut berarti dikit lagi. Yang terakhir ada objek diagram. Nah, kalau objek diagram ini mirip seperti kelas diagram, hanya saja dia ada 2 kompartemen aja.
yang paling atas itu untuk menuliskan nama objek, titik 2 nama kelas, nama objeknya ya. Avanza titik 2 car, artinya saya punya objek Avanza. Objek Avanza itu dibuat dari kelas car. Nah, kemudian di bagian kompartemen kedua, itu adalah atribut-atributnya beserta value-nya saja. Nah, kurang lebih begini ya. Metode tidak perlu ditulis pada objek diagram. Kemudian untuk relation dan juga multiplicity, objek diagram ini sama seperti kelas diagram, sama persis, nggak ada yang berbeda. Nah, kalau sudah, ini adalah contoh sebuah sistem manajemen perpustakaan ya, sederhana barangkali. Saya comot juga dari Google, by the way, bisa teman-teman cari. Di sini teman bisa baca nih, dari diagram ini, nah coba dilihat sekilas, saya mau tanya nih, kira-kira satu anggota perpustakaan, menurut sistem ini, boleh pinjam maksimal berapa buku? Menurut sistem ini, satu anggota boleh pinjam maksimal berapa buku? Anyone? 1 kayaknya ya Pak ya. Maksimal berapa? Satu dari Oh, mana? Maksimal kayaknya banyak Pak itu. maksimal ya Pak. Ya, Maaf Pak, maksimal. maksimal nggak teringat deh kayaknya Pak. Itu soalnya ada yang kutip bintang itu plusnya itu. Mana coba? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Di kelas Kelas apa? eh Anggota perpustakaan, kelasnya apa kira-kira? Kelas apa? member sih Pak udah pasti kalau Member. anggota ya, heeh. Berapa pinjam buku berarti kelas apa? Buku kan? Iya buku. Buku yang mana? Eh, Bentar Pak, kayak salah saya Pak. Nah, boleh, santai-santai. Santai saja. Berapa? Satu 3 member itu tuh Pak. maksimal? Berapa? 3 Pak, itu 1.3 3. tuh ya. Nice. Ini ya, di sini ya. Iya, Nah, berarti satu orang member boleh pinjam 1 sampai 3 buku. enggak, Ya kan? iya, 3. Maksimal 3. Nah, itu contoh cara bacanya sih. Di diagram ini ada berapa relation, teman-teman? Ada berapa tipe relasi di sini? Gambarnya harusnya kurang HD ya, kurang gede ya. Ada berapa relasi? Kayaknya 3 deh Pak. 3. Apa aja tuh? Association, Ya, inheritance, inheritance ada. Bawah itu sama composition Pak. composition ya, betul. Betul ya. Nah, kalau ini composition yang book dan katalog ya. Betul ya? Iya Pak, benar. Book dan katalog. Artinya buku dan katalog itu hubungannya kuat. Salah satu tidak ada, salah satunya jadi tidak berfungsi. Nah, mungkin kalau bukunya itu tidak punya katalog, artinya member tidak bisa lihat katalog buku, sehingga tidak mungkin akan dipinjam. Mungkin ya. Sehingga bukunya itu ya ada di perpus sebenarnya. Tapi nggak akan pernah ada yang minjam. Kenapa? Karena katalognya tidak tertulis. Mungkin. Nah, itu contoh use case-nya ya barangkali. Nah, kurang lebih begini. Nah, nanti pun ketika UTS barangkali teman-teman disuruh menganalisa ya. Buat kelas diagram dari sistem A, sistem B, sistem C misalnya. Atau jelaskan hubungan antara kelas A dan kelas B. Nah, misalnya kurang lebih begitu. Nah, simpel ya. Nah, mungkin sampai sini dulu barangkali teman-teman untuk materi hari ini. Ada pertanyaan boleh silakan. Berarti 2 minggu lagi. Tanya lagi Pak. Ya, boleh Tanya. silakan. Ini saya masih belum jelas antara bedanya komposisi dengan aggregation, Pak. Apa Ya. bedanya, Pak? Composition dengan aggregation. Kalau composition itu salah satunya hilang atau hancur atau tidak ada, maka yang lain tidak berfungsi. Simpelnya begitu. Jadi misal nih, ada mobil dengan engine. Misalnya mobil tidak ada engine, artinya mobil itu nggak bisa berfungsi kan? Begitu pula sebaliknya. Kalau ada engine tapi nggak ada mobilnya, artinya dia ya cuman mesin biasa. Bukan mesin untuk mobil. Sementara kalau aggregation itu hubungan kepemilikan yang ketika salah satunya hilang, nggak jadi masalah. Contoh, pohon dengan daun. Pohon punya daun, ya. Tapi bisa nggak pohon nggak punya daun? Bisa, ketika musim gugur. Ya kan? Setelah itu nanti muncul lagi tuh, daunnya ada lagi. Nah, itu adalah contoh kepemilikan yang tidak saling mengikat ya, tidak strong. Sementara kalau car dan engine itu kan strong. Sama seperti kita, manusia misalnya, human being, body dengan nyawa misalnya. Kalau kita nggak ada nyawanya,
tentu kita nggak bisa hidup, ya kan? Begitu pula nyawa nggak ada badinya, bukan manusia, ya kan? Saling ketergantungan. Nah, contohnya saling ketergantungan. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Bisa dipahami ya? Aman ya? Aman Pak. Nah, jadi saling ketergantungan itu composition sehingga salah satunya tidak bisa hidup tanpa yang lain. Nah, kurang lebih begitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba baca-baca ya di apa namanya Wikipedia barangkali di sana juga ada dijelaskan beberapa buku tentang object oriented programming. Di sana juga mungkin ada penjelasan tentang composition, aggregation dan association serta tipe-tipe relation yang lain. Ya, begitu. Ada lagi? Boleh? Aman ya? Kalau ada mungkin itu dulu untuk kesempatan hari ini, pertemuan terakhir sebelum UTS nanti kalau di jadwal sih tanggal 10 teman-teman ya, tanggal 10. Nah ini salah satu materi yang penting dan kemungkinan keluar di UTS-nya besar ya, sepertinya ya, besar. Nah soalnya dari dosen koordinator ya Pak Hedi, nah teman-teman nanti bisa apa namanya ikuti ujiannya, pelajari apa namanya slide dari Pak Hedi juga sudah saya share ya. Jadi yang saya share itu adalah slide dari saya yang saya bagikan di kelas dan dari Pak Hedi itu juga saya cantumkan setiap pertemuan di Adlink ada di sana. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan boleh diisi feedbacknya. Kemudian oh ya resensinya sorry. Nah ini kalau ada yang ketinggalan coba saya reload dulu sebentar ya. Nah ini resensinya. Nah silahkan. Kalau sudah mungkin saya tutup untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih sampai jumpa nanti waktu UTS ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.